Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di luar gedung gereja dan atau di dalam gereja, maka kita semua diharap tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu terdekat, mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul di halaman sekolah SD Saverius 3. Suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-7 tahun liturgi A dengan tema Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, jangan terkadang salah kami di bawah Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Perayaan Ekaristi hari ini akan dilayani oleh KUR dari lingkungan Andreas, tata laksana dari lingkungan Benediktus, misa dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 165.
Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini bersama keluarga Antonius Purwadi mendoakan arwah Maria Magdalena Trinimasih yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Bersama keluarga Iva Novalina, keluarga David dan keluarga Leo mendoakan arwah Mama Sisilia Gani yang dipanggil Tuhan 28 tahun yang lalu. Dan mendoakan Ibu Maria Magdalena Trinimasih yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga oleh karena kerahiman Allah, saudara-saudari kita yang sudah meninggal mengalami pengampunan dosa, kebahagiaan abadi di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan, di rumah Allah yang agung dan kudus ini. Juga selamat datang umat dari Bogor yang bergabung merayakan misa dengan umat di paroki Santo Fransiskus Sales Palembang ini. Kita bahagia dan bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan mengasihi kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia yang dicintainya. Allah mengundang kita untuk senantiasa bersyukur dan juga terlibat untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan gereja. Bapak Uskup kita juga akan menyapa kita sebagai gembala di Keuskupan Agung Palembang ini, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dalam surat gembala yang nanti kita akan dengarkan bersama. Maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada
kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas,
Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.
Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan mendatang. Semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena menginginkan jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain?
Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut masa Prapaskah yang akan dimulai pada hari Rabu nanti ketika kita merayakan Hari Rabu Abu, Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Juwono menyapa kita dalam sebuah surat Gembala Prapaskah 2023 dengan judul Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Saya tidak akan membacakan semua, paling tidak saya akan merangkumnya dalam 7 poin. Yang pertama, Monsinyur Yohanes Harun Juwono mengajak kita untuk memasuki tahun 2023 ini dengan rasa syukur. Maka tahun 2023 adalah tahun syukur atas anugerah iman untuk Keuskupan Agung Palembang. Paling tidak ada beberapa hal yang patut disyukuri oleh kita di Keuskupan Agung Palembang ini. Yang pertama, di tahun ini kita akan merayakan 100 tahun Prefektur Apostolik Bengkulu, cikal bakal Keuskupan Agung Palembang yang diresmikan oleh Tahta Suci pada tanggal 27 Desember 1923. Yang kedua, kita juga diajak untuk bersyukur merayakan 100 tahun Kongregasi SEY berkarya di Indonesia. Meski benih iman di keuskupan kita dirintis oleh imam-imam Yesuit dan imam-imam Kapusin, tetapi Monsinyur menyadari bahwa para misionaris SEY bekerja keras tanpa kenal lelah, sehingga lahirlah 2 keuskupan, yaitu Keuskupan Palembang dan Keuskupan Tanjung Karang. Tentu tidak boleh melupakan jasa para biarawan-biarawati yang menyertai para misionaris itu, juga para katekis, awam, para sukarelawan yang saling bekerja sama menyertai karya Allah di keuskupan ini. Juga kita akan merayakan 20 tahun peresmian Keuskupan Agung Palembang yang ke-20 tahun, yang ke-20. Juga tahun ini akan ditabiskan Katedral Keuskupan Agung Palembang pada tanggal 25 Maret yang akan datang. Juga bersyukur atas 30 tahun ulang tahun episkopal Monsinyur Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SEY. Dari itu semua, Monsinyur Harun Juwono menyadari bahwa kita semua mewarisi iman. Maka iman itu akan terus dipelihara dengan bentuk visi dan spiritualitas Ardas Keuskupan Agung Palembang. Visinya adalah umat Katolik Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garam dan terang dunia, serta sakramen keselamatan bagi semua ciptaan. Spiritualitas dan semangat hidup keuskupan kita adalah seperti Yesus Kristus berkenan kepada Bapa karena kasih yang tanpa pamrih dan tidak pilih kasih dalam semangat persaudaraan sejati. Kita sadar bahwa kita semua adalah anak-anak Allah di dalam Kristus
dan kita semua bersaudara. Maka untuk mengisi tahun syukur ini perlu ada perbuatan-perbuatan iman dan kemanusiaan yang menyenangkan hati Allah sendiri. Dalam hal ini, Paus Monsinyur Yohanes Harun Yuwono mengajak kita untuk merenungkan dari kisah seorang Farisi yang berdoa dan seorang pemungut cukai yang berdoa di bait Allah berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 11 sampai dengan 14. Dalam kisah itu kita tahu bagaimana pemungut cukai berdoa di depan Allah, pertama-tama sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh orang Farisi yang lebih menunjukkan kesombongan rohani. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, di hadapan Tuhan kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sikap hati yang dikehendaki adalah rendah hati dan tahu diri. Tapi sayang sekali kita sebagai manusia seringkali memilih sikap sebagai seorang Farisi. Kita seringkali membangun sekat-sekat dan membentuk kelompok-kelompok eksklusif yang tertutup bagi orang lain, sehingga kita merasa bahwa kita adalah yang terbaik, sedangkan yang lain tidak seperti kita. Maka Monsinyur Yohanes mengingatkan bahaya itu dan meminta kita semua untuk selalu rendah hati dengan menghormati saudara-saudari kita bersama dengan seluruh kebudayaan yang menyertai hidup mereka. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono mengatakan bahwa semua budaya masing-masing berkembang ke arah yang lebih baik. Juga Monsinyur Yuwono mengingatkan bagaimana Yesus berdoa untuk ke-70 muridnya yang diutus untuk tugas kerasulan. Yesus memberi contoh bagaimana mereka harus hidup sederhana, rendah hati, dan mengandalkan Allah. Dengan gembira, Yesus bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya semua karya itu adalah karya Allah, bukan karya pribadi para murid. Dalam menghidupi iman, dalam doa syukur, Monsinyur Harun Yuwono mengingatkan kita untuk mengangkat diri di atas, bukan untuk mengangkat diri di atas sesama kita. Bersyukur tidak boleh sambil menyakiti, mengutuk, menjelek-jelekkan orang lain. Kita harus ingat bahwa kita adalah bagian kemanusiaan yang tidak sempurna, bahkan berdosa. Kesempurnaan Allah lah yang harus menjadi ukuran dalam mengabdi dan juga mencintai serta mengampuni, bukan malah kelemahan, kekurangan, dan cacat celah sesama kita. Maka pada poin terakhir, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono meminta kita untuk mengimplementasikan visi dan misi tadi tanpa melupakan arah dasar keuskupan kita. Misi bukan untuk dilaksanakan linear seperti garis lurus, tetapi semua bisa dilakukan tanpa melupakan perpecahan, tanpa mengabaikan luka-luka yang pernah terjadi. Mari kita mulai mencatat hal positif dari para pendahulu kita. Mari kita mencatat hal-hal positif dari mereka yang ada di sekitar kita. Inilah yang diharapkan dari Monsinyur Harun Yuwono. Selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga pertobatan kita berkenan kepada Bapa.
Itulah kira-kira inti dari surat gembala dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kita bersama-sama belajar untuk sempurna sebagaimana Bapa kita semua sempurna adanya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Kristus bersabda, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kasih inilah kita menjadi putra-putrinya yang terkasih. Mari kita panjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, Bapa, semoga rahmat cinta kasih-Mu membangkitkan rasa syukur dalam hati kami atas segala anugerah yang kami terima daripada-Mu dan menggerakkan kami untuk semakin berani berbagi hidup dengan sesama kami. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat, Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing masyarakat kami agar lebih mengutamakan cinta kasih dalam setiap langkah hidup. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari separoki yang telah meninggal dunia, Bapa, semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang kepadamu diperkenankan mengalami kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau amat menyayangi dunia dan memperhatikan kami masing-masing. Kabulkanlah doa-doa kami dan teguhkanlah kami dalam kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang patut kami aturkan kepadamu sebagai hamba-hambamu. Semoga dengan korban ini namamu dimuliakan dan kami beroleh jaminan keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menurut hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus untuk Ibu Maria Magdalena Triminarsih, untuk Mama Cecilia Gani, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi damai untuk saudara-saudari kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan abadi bagi kami semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Pembekalan bahan APP. Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari mulai pukul 7 malam di Balai Paroki. Peserta pembekalan adalah ketua atau wakil ketua lingkungan, 2 orang seksi perwartaan lingkungan atau yang biasa menjadi pemandu pertemuan. Sebelum mengikuti pembekalan, para peserta diharapkan dapat membaca bahan APP dan bahan pendamping lainnya yang pernah dibagikan di grup WhatsApp DPP dan ketua lingkungan. 3. Rabu Abu. Misa Rabu Abu dilaksanakan pada tanggal 22 Februari dengan jadwal pukul 7:30 pagi dan pukul 6 sore. Umat dimohon untuk membantu mengumpulkan daun palma kering di tempat yang sudah disediakan, paling lambat pada Senin 20 Februari 2023. 4. Ibadat Jalan Salib dilanjutkan dengan misa harian. Selama masa Prapaskah, setiap hari Jumat, mulai pukul 6 sore, dilaksanakan ibadat Jalan Salib yang dilanjutkan dengan misa harian. 5. Dalam rangka mempersiapkan misa Paskah, diundang Bapak atau Ibu yang telah berusia mulai dari 55 tahun ke atas untuk bergabung dalam Kor Lansia. 6. Kem Wanita Berhikmat Katolik mengajak sisters untuk bergabung dalam Kem Wanita Berhikmat Katolik angkatan yang ke-7 untuk merasakan lawatan dan kasih Allah. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia Kem. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama berkeluarga. Selamat malam. Ada beberapa tambahan. Yang pertama, Romo Laurentius Rakidi, Pastor Paroki Santo Stefanus Martir Curup, dan seluruh umat di Stasi Santo Fransiskus Asisi Sindang menyampaikan ucapan terima kasih atas kemurahan hati Anda semua dalam rangka penggalangan dana pembangunan gereja Stasi minggu yang lalu. Semoga kebaikan hati Anda semua menjadi buah berlimpah. Bagi yang mungkin belum berkesempatan, masih dibuka kemungkinan untuk memberikan donasi via transfer atau yang lain.
Yang kedua, terima kasih atas kehadiran dari rombongan peziarah dari Bogor yang pada hari ini ikut serta di dalam perayaan Ekaristi ini. Boleh tahu yang mana rombongannya? Oh. Terima kasih sudah ikut serta dalam perayaan Ekaristi dengan umat di paroki ini. Juga terima kasih Romo Arko. Masih ingat Romo Arko? Ini parokus emeritus paroki kita, menyempatkan hadir bergabung dengan kita dalam perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, petugas multimedia, dan semua saja seluruh umat yang terlibat aktif di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita, terutama dalam rangka mempersiapkan masa Prapaskah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.